Haleluya, haleluya. Amin. Ya, tadi nggak ada suara berarti? Nggak ada. Nggak ada suara tadi? Iya, tadi nggak ada. Berarti keluar-keluar mereka. Ulangi lagi lah. Ya, bisa diulangi lagi kayak TikTok. Nah, salam. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Yesus dan dikasihi. Ya, inilah pelayanan kami tadi ya. Nah, saya pun heran kok di mute begitu. Saya udah lihat. Kenapa kok digituin? Ya, ya, ya. Saudara Bapak sekalian yang dikasih Yesus ya. Kemarin ya Kamis di sini terjadi serangan ya dari pihak kadun radikalisme kaum intoleran. Mereka ada yang bawa pisau, ada yang bawa kayu-kayu dan macam-macam. Puji Tuhan ya, saya selamat karena sudah di gerbang ya, sudah di gerbang. Tapi waktu mereka datang ada teriakan saudara yang mengatakan tolong, tolong, tolong ya, tolong, tolong gitu ya. Tolong Pak Lubis, saya lihat ternyata ada salah seorang jemaat yang sedang ya diserang gitu ya. Dan jemaat ini bawa pisau juga. Ya saya tadinya nggak tahu dia bawa pisau atau tidak ya. Wah langsung saya ya balik kanan sih bilang, diam kalian semua. Yopi, si Bodan siapa Pak? Diam. Jadi sebentar mereka terkesima saudara. Terkesima ya, atau kalau bahasa umumnya itu kena pitonggam ya. Pitonggam kayaknya kalian kurang paham ya. Apa itu ya kalau orang sini apa namanya ya? Ya hipnotis lah ya. Ya saudara luar biasa tadi ya. Pelayanan ini diberkati karena kami selama seminggu terus doa puasa. Ya kadun-kadunnya saya ketemui kemarin. Kadun salah satu kadun ya. Dan saya katakan emang kami nggak boleh ibadah di sini. Ya dia bilang bukan nggak boleh, terus apa salahnya? Gitu ya. Akhirnya dia tidak bisa memberikan alasan apapun. Ya dia tidak mengizinkan dan juga tidak melarang. Kami tadi ibadah. Ya ini judulnya saudara. Kita lihat ya dari awal ya. Saya juga kaget. Habis kejadian begitu kok ada tiba-tiba orang-orang berkerudung berdatangan. Ini mau menyerang atau mau ibadah? Kaget saya dulu saudara ya. Jadi ada orang-orang berkerudung ya datang mau, wah ini dia, lihat orang-orang berkerudung ini, lihatlah ya, wah, ya tengok tuh. Ya, saya kaget saudara, wah ini mau nyerang atau ngapain gitu. Padahal jemaat belum kumpul semua ini. Wah ini ada apa ini? Ya, saudara luar biasa kita doakan mereka-mereka yang berkerudung itu juga ikut ya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah ya ibadah kami tadi. Kalau mau lihat ibadah tadi ya, itu judulnya ya, yang tadi Anda sudah lihat. Saudara yang kasih, kita kembali membahas masalah apa yang terjadi di Lebanon, saudara ya. Jadi ini berita yang terbaru yang kita baru terima, di mana saudara yang kasih, saudara, di mana ya Israel IDF kembali menggempur terowongan Lebanon, terowongan Hizbullah maksud saya. Terowongan Hizbullah, ya terowongan Hizbullah ini memang tinggalnya tempatnya ada di Lebanon ya. Jadi saudara, Israel ini memang saudara tidak ada takutnya ya. Tidak ada takutnya ya untuk melawan siapa saja yang ingin menghancurkan negara mereka ya. Makanya saudara yang saya kasih, jangan mengutuki Israel. Karena Alkitab berkata yang mengutuk Israel akan dikutuk, yang berkati Israel akan diberkati. Sedangkan mengutuk aja nggak boleh, apalagi ingin melenyapkan. Makanya Iran itu ketika presidennya ingin melenyapkan, Israel langsung terkutuk. Ya, begitu juga si Hizbullah, ketua Hizbullah itu langsung Nasrullah terkutuk. Ya langsung terkutuk, diganti Hasim Sapidin
yang menggantikan Nasrullah langsung terkutuk karena ingin menyelenyapkan Israel. Terus Yahya Sinwar, sebelum Yahya Sinwar itu Ismail Hanaya ingin melenyapkan Israel, langsung terkutuk. Penggantinya Yahya Sinwar langsung terkutuk. Ya, siapa yang ingin melenyapkan Israel pasti dikutuk. Kutukannya bukan tanggung-tanggung, lenyap, meninggal dunia langsung. Ya, begitu juga kalau kita lihat Ibrahim Raisi kan langsung meninggal dunia ya. Setelah dia berpidato ingin melenyapkan Israel, ya, mengirim 300 drone, 300 rudal, terus nggak lama ya dianya naik helikopter. Setelah menyelesaikan peresmian bendungan, pulangnya helikopter jatuh, dia meninggal dunia karena cuaca ekstrim. Ya, itulah karena dia mau melenyapkan Israel. Padahal 300 rudal dan 300 drone yang dikirim juga kata Laksamana Muda Daniel Hagari itu jatuh di tanah-tanah kosong gitu ya. Nah, digantikan lagi saudara oleh Mukber ya. Mukber ini juga sekarang jadi DPO-nya Israel. Iya, sekarang Ayatullah itu sudah ketar-ketir, sakit-sakitan terus. Sebagai pemimpin tertinggi di Iran, ya, Ayatullah udah sakit-sakitan. Nah, saudara kasih, tidak mungkin ada yang bisa melenyapkan Israel. Karena Israel yang jaga adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang berjanji 2 Raja-Raja 14 ayat 27, ya, aku tidak akan melenyapkan Israel sampai selama-lamanya dari muka bumi ini. Jadi siapapun yang ingin melenyapkan Israel, dia pasti dilenyapkan. Kenapa? Karena dia melawan Tuhan. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Sehebat apapun negara itu, secanggih apapun teknologi yang mereka miliki, alutsista, rudal, drone, pesawat tanpa awak, SDM militernya sejago secanggih apapun, tak akan mungkin bisa mengalahkan Tuhan. Makanya barang siapa yang ingin melenyapkan Israel dalam tanda kutip, dia juga berarti ingin melenyapkan Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji tidak akan melenyapkan Israel sampai selama-lamanya dari muka bumi ini, saudara. Iya, itu janji Tuhan. Jadi langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tidak pernah berlalu. Firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Itu sebabnya, saudara, Hasan Nasrullah juga ingin melenyapkan Israel, dia sendiri yang lenyap. Penggantinya Hasim Sapidin juga baru lagi menjabat, belum lagi tugas, sudah meninggal dunia. Ya, kena serangan Israel. Begitu juga saudara, diganti lagi saudara yang saya kasih oleh Naim ya, Naim Hasan Naim atau Naim Hasan. Ini juga saudara jadi DPO-nya Israel. Ya, Ismail Hanaya juga ingin melenyapkan Israel, dia sendiri lenyap. Lenyapnya ini sebenarnya nggak masuk akal, nggak masuk logika. Kenapa? Ismail Hanaya lagi mengunjungi atau dia dapat undangan resmi dari Iran menghadiri ya pelantikan Mukber yang menggantikan Ibrahim Raisi. Dan Mukber ya, saudara yang ingin menggantikan Ibrahim Raisi ya pas mau dilantik ya dihadiri oleh si Ismail Hanaya. Ya, Ismail Hanaya adalah tamu negara, dikasih tempat yang khusus, dijaga oleh Garda Revolusi. Garda Revolusi itu adalah pasukan khusus Iran. Kalau di Indonesia Kopassusnya. Kok bisa ya masuk proyektil ke kamarnya Ismail Hanaya? Mana mungkin secara rasional, secara logika. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Oleh karena itu saya yakin betul saudaraku yang kasih, kalau bukan campur tangan Tuhan, Israel tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya Ismail Hanaya tewas bukan karena rudal, bukan karena bom, tapi hanya karena proyektil yang masuk ke kamarnya, saudara. Luar biasa. Tidak ada kerusakan yang parah, tapi ada jebolan, ada yang jebol di kamar Ismail Hanaya, itulah proyektil yang masuk. Jadi yang saya dengar kabar bahwa Israel ini memiliki teknologi canggih yang dia bisa
melihat tembus pandang siapa orang itu dan di mana orang itu. Salah satu contoh sederhana saya kasih tahu. Ketika saya ada di sini, Israel mau cari saya, dia tahu posisi saya di sini. Walaupun ada 7-8 tembok yang di depan saya ini, dia tahu bisa tembus. Bahkan kalaupun ada berapa kamar di tempat saya ini, dia tahu saya di kamar yang mana. Nah, itulah hebatnya. Makanya Ismail Hanaye tewas itu tidak merusak kamar-kamar lain, hanya kamar dia sendiri saja yang kena. Ya, saudara, diganti lagi oleh Hamas. Yahya Sinwar. Yahya Sinwar juga lewat tewas. Nah, inilah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang saya katakan siapapun yang ingin melenyapkan Israel, pasti dia akan lenyap. Pasti dia akan lenyap. Karena itu kita jangan mengutuki Israel. Siapapun kita, selalu ulang-ulang saya katakan jangan mengutuki Israel. Nanti kita akan kena kutuk juga. Mari kita memberkati Israel supaya kita diberkati Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman, ya, siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk, yang memberkati Israel akan diberkati. Saudara, Israel punya ikatan janji dengan Tuhan bukan karena Israel yang minta, tapi Tuhan sendiri yang mengikat perjanjian dengan Israel. Tuhan berkata, namamu bukan Yakub lagi, tapi Israel. Siapa yang mengutuk kau akan dikutuk, yang memberkati kau akan diberkati. Kejadian 32. Jadi Tuhan berjanji bukan kepada negara saja. Negara itu adalah kelompok masyarakat yang memiliki tanah, laut, dan udara. Jadilah negara. Ya, jadi Tuhan bukan hanya berjanji kepada negara, tapi kepada pribadi-pribadi yang tadi namanya Yakub dan dirubah oleh Tuhan namanya Israel. Karena Tuhan sudah melihat bagaimana Yakub gigih dalam berjuang, ya, bergulat sampai dia berkata, sebelum engkau memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Disitulah nilai tersendiri, nilai yang spesial, sehingga Tuhan berkata, namamu sekarang bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Ada orang berkata, oh, Israel dulu dengan Israel sekarang berbeda. Siapa bilang berbeda? Israel dulu dengan Israel sekarang sama. Karena itu Israel punya keturunan 12 dan terus sampai sekarang. Itulah Israel yang diserang Lebanon, yang diserang Hamas, yang diserang oleh Houthi, yang diserang oleh Iran. Tetapi Israel tidak mungkin bisa dilenyapkan, karena siapa yang ingin melenyapkan Israel, dia berarti ingin melenyapkan Tuhan. Sebab Tuhan yang berkata, aku tidak akan melenyapkan Israel dari muka bumi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara Bapak sekalian, kita orang-orang percaya, doakan supaya Israel tetap dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara. Luar biasa, ya. Saudaraku yang saya kasih, kalau kita lihat, ya, bangsa-bangsa sudah berubah nama, walaupun bangsanya sebenarnya itu juga, tapi sekarang sudah dirubah nama. Contoh misalnya Anda cari Iran, di Alkitab nggak dapat, tapi Persia ada. Itulah Iran yang sekarang. Anda cari lagi misalnya Irak, nggak ketemu, tapi Mesopotamia ada. Anda cari misalnya lagi Turki, nggak ada, tapi Haran ada. Ya, itu dirubah namanya. Tapi Israel tidak boleh berubah namanya. Karena apa? Nama Israel itu yang buat bukanlah kelompok masyarakat, tapi Tuhan sendiri yang buat. Itu sebabnya Tuhan berkata, Israel dari ujung-ujung bumi engkau nanti kupanggil. Ya, dan 1948 mereka kumpul mendirikan satu negara, bukan hasil tumpah darah. Mungkin kita sebagai rakyat Indonesia selalu bangga. Kami merdeka bukan pemberian, tapi hasil perjuangan tumpah darah. Tapi Israel tidak.
Israel tidak, karena Tuhan yang Tuhan yang ngasih, ngapain harus tumpah darah? Tuhan yang kasih waktu itu. Ya, Tuhan kasih lewat Inggris. Inggris bilang, Israel mau nggak kau merdeka? Oh ya, memang itu tanah kami. Iya, oke, kalau gitu ya. Golden Mare langsung sebagai wartawan menyiarkan, pulanglah rakyat Israel yang dari berbagai penjuru, yang Anda bisa baca di Yesaya 60, pulang mereka dari berbagai penjuru. Ya, dari berbagai negara pulang, dan mereka memproklamirkan, mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Tadinya itu solusi dua negara antara Palestina dan Israel. Namun Palestina sepertinya ngeyel, ya. Dia mungkin berpikir Israel kok enak banget gitu loh, ya. Ya, dari tempat yang terpencar dalam waktu singkat berkumpul langsung bisa mendirikan sebuah negara. Karena memang saudara, Golden Mare ini adalah seorang wartawan yang terkenal pada waktu itu, yang memang luas sekali jaringannya, yang membuat rakyat Israel di beberapa negara berkumpul, dan banyak sekali mereka dapat bantuan dari negara-negara yang memang mereka yakin betul bahwa Israel adalah umat Tuhan, umat pilihan Allah, anak sulung Tuhan. Makanya mudah sekali mereka merdeka. Kalau saya tidak salah, presiden yang pertama atau perdana menterinya namanya bukan Isaac Herzog ya, siapa namanya? Lupa ya saya. Coba tolong dicek ya, host ya. Saudaraku yang saya kasih, pada waktu itulah ya, Israel mulai dimusuhi oleh banyak negara-negara Islam dan diserang oleh negara-negara Islam pada tahun 1948, tapi mereka menang. Tahun 1967 negara-negara Islam kumpul lagi menyerang. Justru di 1967, 6 hari ya, mereka kalahkan negara-negara Islam yang bersatu tadi yang menyerang mereka, dan mereka memiliki tanah yang cukup luas, salah satunya dataran tinggi Golan. Itu tadinya milik Suriah, tetapi karena Suriah bergabung dengan negara Arab dan yang lain-lainnya untuk memerangi Israel, dan negara-negara Islam ditaklukkan oleh Israel, dan Israel bertambah tanahnya. 1973 juga demikian. Ya, terakhir 2023 juga demikian. Jadi karena serangan Hamas ke Israel, Israel jadi tambah tanah. Gaza Utara, tepi barat, Khan Yunis, dan juga Rafah. Sekarang itu menjadi tanah kekuasaan Israel. Bahkan di tepi barat, ya, di utara, Gaza Utara, itu saudara di bagian tepi barat, saudara sudah dibangun, ya, sudah dibangun itu rumah-rumah untuk masyarakat Israel, dan bahkan rumah Yoav Galan sudah di sana, dan Bezalel sebagai menteri keuangan. Ini adalah simbol. Saudara yang saya kasih, kalau di tempat pertikaian atau perbatasan terus dibuat rumah menteri, artinya ini simbol kemenangan. Dan ini adalah kata-kata yang tidak dengan suara, tapi dengan tindakan. Kalau dengan suara kan, oh ini punyaku. Kalau dengan tindakan, lihat, sudah gua bangun di situ, rumah menteri gua. Jadi artinya itu punya gua. Nah, inilah saudara yang saya kasih, yang tidak dipahami oleh negara-negara di Timur Tengah, khususnya negara-negara Islam, karena mereka berpikir kalau Israel diserang pasti lenyap. Justru setiap Israel diserang, dia tidak makin lenyap, tapi makin bertambah tanahnya. Itu diakui, itu sejarah membuktikan, ya. Jadi saudara, makanya janganlah menyerang Israel. Anda menyerang Israel, Anda artinya menolong Israel untuk tambah tanahnya. Jangan sampai serang Israel, ya. Kalau ingin melenyapkan Israel, ya, berarti Anda ingin melenyapkan Tuhan. Karena Tuhan yang berkata, aku tidak akan melenyapkan Israel sampai selama-lamanya dari muka bumi ini. Ya, kalau Anda ingin menyerang Israel, artinya Anda
ingin melawan singa jantan dan singa betina yang lagi tidur. Karena Kejadian 49 ayat 9 berkata, Israel itu bagaikan singa jantan, singa betina yang lagi tidur, siapakah yang berani membangunkannya? Ketika Hamas menyerang Israel dengan 3.000 pasukan dan membunuh 1.200 rakyat Israel yang lagi sembahyang Sukot, saudara, ini adalah kejahatan yang luar biasa. Ya, ini harus dibawa ke mahkamah internasional. Tetapi justru malah Israel yang dibawa ke mahkamah internasional dan diponis tindakan genosida. Ya, namun walaupun ya ICC sudah mengetok palu, Israel bersalah dan 50 negara siap menangkapnya, tapi terbukti sudah setahun sampai hari ini tidak ditangkap-tangkap. Jadi perang sekarang sudah setahun lebih. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa? Karena memang mereka tahu betul siapakah Israel ini. Yang melenyapkan Israel akan dilenyapkan. Ya, makanya Arab Saudi sekarang tidak mau untuk mengganggu Israel, malah bersahabat dengan Israel. Mesir juga bersahabat dengan Israel, Jordania bersahabat dengan Israel. Ya, bahkan saudara, Arab Saudi beberapa waktu yang lampau kasih ya informasi atau statement atau perintah untuk Israel ini melenyapkan segera Hizbullah itu. Nah, saudaraku yang saya kasih, makanya banyak negara-negara Islam marah terhadap Arab Saudi dengan fitnahan bahwa Arab Saudi ini adalah adalah pengkhianat. Sebenarnya Raja Muhammad bin Salman, ya, dia tahu betul siapa Israel ini karena dia khatam Quran. Seharusnya Hamas juga tahu karena Hamas kan hampir semua katanya khatam Quran. Begitu juga Hizbullah hampir semua khatam Quran. Harusnya dia tahu siapakah Israel ini. Ya, tetapi mungkin saja dia pura-pura tidak tahu. Dia pura-pura tidak tahu. Ya, bagi yang tahu dia tidak akan mau mengganggu Israel. Sama seperti saya, karena saya tahu saya tidak mau mengutuki Israel. Saya sebenarnya bisa saja protes, kenapa Israel yang dipilih? Kenapa Israel yang dipilih jadi anak Tuhan, jadi anak sulung Tuhan, pilihan Tuhan, kenapa? Emang Israel lebih baik dari kita? Ya, tapi kalau saya mau katakan gitu, kembali lagi, kita harus sadar siapa saya. Itu kan hak Tuhan. Itulah hak prerogatif Tuhan. Itulah saudaraku yang saya kasih, haknya Tuhan, kedaulatan Tuhan. Disinilah kesalahan Hizbullah Iran, kesalahan Hamas yang ingin melawan kedaulatan Tuhan. Yang ingin melawan kedaulatan Tuhan. Dia tahu pasti Israel itu umat pilihan, anak sulung Tuhan, tapi mereka ingin melawan kedaulatan Tuhan. Akhirnya Gaza Utara tepi barat kan Zionis Rafah babak belur habis. Puing-puingnya saja ratusan ribu ton. Seorang pakar ahli bangunan mengatakan jangankan membangunnya, menyingkirkan puing-puingnya saja itu bisa 14 tahun baru selesai, apalagi membangunnya. Iya kan? Dan Benyamin Netanyahu dalam pidato resmi pernah berkata, "Hai Hizbullah, kau jangan ikut-ikutan urusan kami dengan Hamas. Kalau kau ikut-ikutan urusan kami dengan Hamas, nanti Lebanon akan kami buat seperti Gaza Utara tepi barat kan Zionis." Tetapi memang ya Hizbullah ini keras kepala. Hizbullah keras kepala dan terus menggempur. Akhirnya saudaraku yang saya kasih, Israel nggak sabar lagi. Israel gempur Hizbullah. Sekarang Israel lebih fokus kepada Hizbullah karena memang Hamas sudah mulai tidak kelihatan lagi ya, karena habis satu persatu. Jadi fokus Israel ke Hizbullah. Kalau kita mengikuti terus apa yang terjadi atas Israel dalam perang Timur Tengah ini, ya antara Hamas, Hizbullah, Iran, Houthi, saudara,
kita lihat awal mula Israel menghancurkan Hamas dengan cara menghancurkan gudang-gudang senjata, terus terowongan-terowongan, dan membongkar rahasia siapakah Hamas ini sebenarnya. Ya, karena kalau tidak dibongkar, saudara, maka Hamas tetap kuat. Ketika Israel bisa membuktikan bahwa Hamas ya sebagian besar adalah anggota PBB yang bekerja di bagian UNRWA. Waktu itu Sekjen PBB menyangkal, tetapi Israel bisa membuktikannya. Akhirnya sebagian dipecat. Tapi Israel berkata itu belum sebanding dengan jumlah yang ada. Karena yang dipecat hanya sekian, sedangkan jumlah Hamas yang menjadi anggota PBB di bagian UNRWA itu lebih banyak daripada yang dipecat. Saudaraku yang saya kasih, mulai dari situ Hamas hancur, hancur, dan hancur, dan hancur. Karena terowongan-terowongannya dihancuri dan sebagai pemegang sumbangan-sumbangan, karena UNRWA itulah yang memegang sumbangan-sumbangan yang datang dari beberapa negara, dan itulah yang akan dibagikan ke rakyat-rakyat yang menderita sengsara karena akibat perang di daerah Palestina. Namun saudaraku yang sekasih, ternyata di UNRWA ini kebanyakan Hamas. Makanya saudara, Israel saudara menggempur ya kantor PBB. 2 kali seingat saya kantor PBB digempur, dihabisi oleh Israel. Waktu itu semua negara-negara mengecam Israel. Tapi setelah Israel membuktikan di bawah kantor PBB UNRWA ada terowongan yang panjangnya 700 meter. Terowongan itu adalah terowongan milik Hamas. Pada waktu itulah mereka yang tadi menyalahkan Israel mulutnya dibungkam. Karena Israel bisa membuktikan apa yang mereka tuduhkan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Israel tidak akan pernah ya mengatakan sesuatu sebelum benar-benar A1. Karena mereka punya intelijen Mossad, ini betul-betul teliti. Tidak akan memberikan informasi yang asal-asalan. Informasi harus A1 baru betul-betul ini diberitahukannya kepada pimpinan mereka. Makanya saudara, tidak pernah Mossad ini gagal. Sepertinya bukan masalah tidak pernah gagal ya. Manusia pernah gagal. Maksudnya 99,9% lah tidak gagal setiap informasi yang mereka berikan. Kenapa? Ya karena memang Tuhan sudah memberikan kecerdasan di atas rata-rata bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Ya saudara, Tuhan sudah mengatakan siapapun yang ingin melenyapkan Israel akan dilenyapkan. Makanya saudara sekarang bagian Hizbullah. Saya yakin percaya enggak sampai 6 bulan Hizbullah ini sudah nasibnya sama dengan Hamas. Dan saudaraku yang saya kasih, Lebanon nasibnya sama dengan Gaza Utara, tepi barat kan Zionis. Jadi mereka ini saudaraku yang saya kasih, melawan kedaulatan Tuhan, satu. Yang kedua, ambisi mereka mengorbankan rakyat mereka sendiri. Sehingga rakyat Palestina banyak menjadi korban, rakyat Lebanon banyak menjadi korban, karena ambisinya ingin menghabisi Israel. Ingin menghabisi Israel. Makanya Israel saudara tidak tanggung-tanggung ya, terowongan-terowongan yang ada dihancurkan oleh Israel. Karena Israel tahu terowongan-terowongan ini sangat berguna bagi Hizbullah untuk menyerang atau untuk apa ya, tempat persembunyian ini ya. Saya bacakan ya. Ya, dari Kompas ini. Detik-detik Israel kembali hancurkan terowongan Hizbullah di Lebanon ya. Ya, militer Israel mengklaim telah menghancurkan jaringan terowongan yang disebut digunakan oleh Hizbullah di
Mahibib. Nah, ini sulit sekali ya. Mahibib, Lebanon Selatan pada Rabu tanggal 30 bulan 10. Berarti baru kemarin ya, ini tanggal 31 kan. Pasukan Israel menemukan dan melakukan penggerebekan terarah pada jaringan besar infrastruktur bawah tanah dan terowongan. Sebelumnya pada Rabu tanggal 30 bulan 10 2024 dini hari Israel menyerang daerah pinggiran selatan Beirut untuk pertama kalinya dalam hampir 1 minggu. Saudaraku yang saya kasih, makanya saudaraku yang saya kasih, inilah saudara ya yang dikatakan Alkitab, Israel itu bagaikan singa jantan, singa betina yang lagi tidur dan jangan dibangunkan. Tapi Hamas coba membangunkan, Hizbullah ikut-ikutan, Iran ikut-ikutan. Akhirnya semua sekarang jadi sasaran Israel. Jadi sasaran Israel. Baik itu Iran maupun Hizbullah. Hizbullah karena tinggal di Lebanon, ya berarti Lebanon kena. Itu juga Hamas karena tinggal di Palestina, Palestina kena. Saudara, saya hadir di tengah-tengah saudara. Jangan ada yang salah sangka. Jangan ada berkata saya ini orang yang suka dengan perang atau senang dengan tertumpah darahnya si Hizbullah, tertumpah darahnya si Hamas, tertumpah darahnya Ibrahim Raisi, tertumpah darahnya Ismail Haniyeh, tertumpah darahnya Hasan Nasrullah, tertumpah darahnya si Sapidin, Hasim Sapidin, tertumpah darahnya yang lain-lain. Tidak, saudara. Tapi kenapa saya hadir di tengah-tengah saudara? Karena saya melihat media-media selalu memberitakan berita yang sama seperti apa yang saya beritakan. Tapi mereka menggunakan diksi narasi yang berbeda. Karena mereka menggunakan terminologi yang berbeda. Terminologi A hasilnya A. Terminologi B hasilnya B. Oleh sebab itu saya hadir di tengah-tengah saudara memberikan kabar atau memberitakan peristiwa yang seimbang. Karena mereka selalu bilang Israel ya ini pembunuh anak-anak, pembunuh wanita. Israel ini katanya jahat, ya kafir. Israel ini wah apa namanya penjajah dan seterusnya, kaum Zionis dan seterusnya. Saudaraku yang saya kasih, ya boleh-boleh aja mengatakan demikian. Tetapi negara mana yang kalau diserang tidak mau menyerang balik? Dan kalau diserang balik dia menang, negara mana yang mau meninggalkan begitu saja? Iya. Saudara, kita harus jujur. Harus jujur ya. Sekarang seandainya Indonesia diserang oleh negara Malaysia dan tentara Malaysia datang malam ini membunuh 1.200 orang Indonesia di Jakarta ini, kira-kira saudara apa tanggapan Prabowo? Apa tanggapan Gibran? Apa tanggapan DPR, apa tanggapan Panglima? Apa juga tanggapan Pak Kapolri? Apa juga tanggapan saudara semua? Pasti saudara pun marah. Tapi anehnya, waktu Hamas menyerang Israel 1.200 orang yang mati lagi sholat. Kalau dalam Islam sholat. Tapi ini mereka sembahyang sukot. Bayangkan saudara. Itu kalau orang sholat diganggu marah nggak? Ini orang sembahyang sukot diganggu sampai dibunuh 1.200 orang. Bagaimana nggak marah? Ya sekarang kalau itu terjadi atas Indonesia di Jakarta ini 1.200 orang dibunuh oleh tentara Malaysia umpama saudaraku yang saya kasih. Apakah kira-kira Prabowo, Gibran, dan DPR, MPR semuanya eksekutif, legislatif, yudikatif diam saja? Dan masyarakat diam saja? Saya percaya pasti semua marah. Nah, kenapa giliran Israel menyerang kok Israel dikutuk, giliran Hamas menyerang Hamas nggak dikutuk? Ya kan? Yang pertama karena mereka tidak paham. Yang kedua, mereka tidak mengenal kebenaran firman. Kalau mereka tahu firman, mereka tidak akan mengutuk Israel.
Karena barang siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk, yang memberkati Israel pasti akan diberkati. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kalau kita melihat apa yang dilakukan Israel, ini menurut saya hal yang wajar dalam membela negaranya. Kalau ada berita-berita miring membunuh anak-anak dan membunuh wanita, itu saudara sudah terbukti bahwa Hamas dan Hizbullah memang suka sembunyi di tempat yang banyak anak-anak, yang di tempat banyak wanita. Karena memang mereka, memang wanita dan anak-anak dijadikan tameng bagi mereka. Jadi rudal itu saudara ketika dikirim ke tempat di mana berkumpulnya Hamas, ya akan jatuh di situ. Dia tidak bisa berbalik ketika dilihat Hamas berkumpul dengan anak-anak. Tunggu dulu lah. Nanti ketika Hamas ini terpisah dengan anak-anak baru ku ledak, ku jatuhkan diriku. Si rudal nggak mungkin bisa ngomong begitu. Dan terhadap Hizbullah pun nggak mungkin bisa ngomong begitu. Makanya saudara, setiap Hizbullah meninggal dan juga Hamas meninggal selalu ada anak-anak dan wanita. Karena anak-anak dan wanita dijadikan bumper, dijadikan temeng bagi mereka. Jadi saya beritakan ini untuk keseimbangan. Supaya jangan difitnah dan fitnah dan fitnah dan fitnah terus. Ya kan? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanya ya, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, kamu tenang, aku yang berperang gantikan kamu. Apa maksudnya? Di Keluaran 14 ayat 14. Maksudnya adalah, Musa, memang kau tidak mungkin sanggup melawan mereka. Tapi lakukan bagianmu, aku lakukan bagianku. Karena sebenarnya aku saja yang berperang buat mereka. Tetapi supaya mereka tahu bahwa kamu berjuang. Tapi bukan kamu yang berperang, tapi aku yang berperang. Jadi saudara, nggak mungkin ada orang yang bisa mengalahkan Israel karena backingan Israel ini hebat di belakang. Mungkin ada yang berpikir, oh Amerika. Enggak, Amerika masih di bawah Israel. Amerika nggak berani macam-macam dengan Israel. Israel mau buat ulah bagaimana terhadap Amerika, Amerika harus tolong. Nah, inilah hebatnya. Inilah hebatnya. Saudara masih ingat waktu Joe Biden embargo Israel gara-gara Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant, dan juga Menteri Gvin Gevir, Menteri Keamanan Nasional, yang mengatakan bahwa mereka tetap serang Rafah. Sedangkan Joe Biden bilang, kalau kalian serang Rafah, aku embargo senjata. Tapi apa kata si Yoav Gallant sebagai Menteri Pertahanan? Kami punya Tuhan. Dan Benjamin Netanyahu juga mendukung perkataan Yoav Gallant. Saudara, terjadi apa selanjutnya? Si Presiden Amerika, Biden, itu langsung saudara, dia besoknya mencabut kepresnya dan mengganti kepresnya untuk tetap setia membantu Israel. Kenapa? Karena saudaraku yang saya kasih, nggak mungkin Amerika berani ya tidak bantu Israel. Bahkan di undang-undang mereka itu ada, Israel harus dapat sekian triliunan setiap tahun, itu ada di undang-undang mereka. Ya, jadi siapapun presidennya ganti harus. Kenapa begitu? Ya karena Alkitab yang sudah menubuatkan di Yesaya 60, ya, di Yesaya 60 saya baca ya, saudaraku yang saya kasih, supaya saudara tahu. Jadi ini semua berkaitan dengan Alkitab. Ya, Yesaya 60, sayang sekali tadi ya, ada berapa menit suara saya tidak kedengaran ya. Sayang, nanti yang dengar belakangnya yang masalah ya. Yesaya 60 saudara. Ya, di sini saudara saya akan bacakan mulai ayat 8. Ya, saya akan bacakan. Ya. Sungguh akulah yang dinanti, mulai dari ayat sini aja ya. Sebentar.
Ya, ya, semua saudara dikasih, ya. Nah, ya, saya akan bacakan semua lah ya, supaya kita bisa ini ya, mulai dari sini ya. Iya, oke. Ayat 3 saja ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah, ke sekeliling mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuan digendong. Dan terusnya ya. Ini ya. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada Israel. Seberang laut yang jauh. Siapa itu? Itulah Amerika. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Median. Median, Arab Saudi. Ya, dan Eva, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan mazmur kemasuran Tuhan. Segala kambing domba Kedar. Siapa Kedar? Ya, inilah anaknya Ismail akan menghimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban. Jadi saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus, jadi semuanya sudah dinubuatkan. Makanya Israel tidak mungkin bisa jatuh miskin. Kita lihat sekarang, ya, 74% kemiskinan di Palestina. Dan sekarang 47% di Lebanon. Iran sekarang sudah menurun inflasi, udah ekonominya mulai anjlok. Karena sudah diserang Israel pertahanan-pertahanan rudal mereka. Pertahanan-pertahanan rudal sudah diserang. Jadi kalau pertahanan rudal diserang, saudara, itu kekuatan negara tidak ada lagi. Iya. Jadi batu pun dilempar masuk. Ya. Tapi kalau kekuatan udara yang dimiliki negara itu kuat, itu mereka pasti tidak akan takut dengan serangan-serangan udara. Kalau serangan darat, saudara, ini lebih sulit. Tapi kalau serangan udara itu lebih gampang. Bam, bum, bam, bum, bam, bum, bam. Serangan udara ini pasti harus bermain manual. Jadi bisa hadap-hadapan. Tapi kalau serangan udara, bam, bum, bam, bum, bam, bum, habis semua. Nah, saudara, Israel 2 hari yang lalu sudah memberikan peringatan kepada Iran. Beberapa pangkalan-pangkalan gudang-gudang senjata, bahkan mereka memiliki namanya SS-300 begitu ya. Itu dari Rusia. Itulah pertahanan udara mereka yang untuk menjaga rudal dan juga menjaga kilang minyak, menjaga satu lagi selain kilang minyak itu penyimpanan untuk pembuatan rudal ya, bahkan nuklir ya. Nah, saudaraku yang sekasih, ya itu Elam itu ya, itu di daerah Iran itu ada uranium yang sangat besar jumlahnya. Ya, dan itu pun saudara pertahanannya sudah dihancurkan. Jadi makanya sampai sekarang stres. Pemimpin tinggi agungnya Iran Ayatullah stres. Stres. Kenapa stres? Ya stres lah. Orang hancur begitu, babak belur semua. Apalagi ya yang mau diharapkan. Ya,
Sekarang saudaraku yang sekasih, mereka minta bantuan Rusia, minta pelindung ya, namanya SS-400 ya, atau 400 SS begitu ya. Ini lebih tinggi daripada 300 tadi. Tapi saudaraku yang sekasih, ya, Rusia nggak bisa bantu karena Rusia juga butuh itu untuk mempertahankan negaranya dari serangan Ukraina, ya kan? Jadi kita lihat nanti selanjutnya apa yang terjadi atas negara-negara yang memusuhi Israel, yang sekarang paling gencar, paling nafsu ingin melenyapkan Israel adalah Iran. Dan juga Hizbullah tinggal di Lebanon. Dan juga Hamas yang sudah mulai punah. Houthi juga. Dan jihad-jihad Islam lainnya yang kita anggap itu di bawahnya ketiak Hizbullah. Karena jihad-jihad Islam itu kecil-kecil aja. Ya, Hizbullah yang besar. Dan negara yang mendukungnya adalah Iran. Dan Iran saja sekarang sudah kewalahan. Saudara, makanya saudaraku yang saya kasih, sebagai warga negara yang baik, saya mengingatkan kita semua yang hadir hari ini, baik itu yang online ataupun yang nanti setelah ini offline, janganlah mengutuki Israel. Itu langkah yang pertama. Ya, tetaplah berkati Israel. Sekalipun memang hati nurani kita kadang-kadang, kok dia sih yang dipilih, kok nggak saya? Kok dia sih yang dijadikan anak sulung, kok nggak saya? Jadi matikan dulu yang seperti itu. Ya, tetap percaya kepada kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan tidak akan pernah bisa kita ganggu gugat. Saudaraku yang sekasih, yang ke selanjutnya, ya, apa yang kita harus lakukan dalam situasi kondisi seperti ini, karena memang peperangan itu akan terjadi. Bahkan dikatakan sebelum peperangan terjadi, Injil Kerajaan Allah ini tidak akan diberitakan ke seluruh dunia. Dan sekarang Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan ke seluruh dunia. Bahkan kami membuat satu gereja namanya Gereja Tanpa Tembok Suri Pintu. Inilah saudara bukti kami melaksanakan amanat agung Yesus yang mengatakan jadikan semua bangsa muridku. Kamis kemarin ini diganggu oleh pihak kadrun radikal ekstremis kaum intoleran. Mereka ada yang pakai pisau, ada yang pakai kayu, ya, pakai kayu ditaruh rantai besi, di kayu ditaruh besi duri-duri, kawat duri. Tapi saudaraku yang sekasih, puji Tuhan kami selamat, ya. Puji Tuhan kami selamat, saudaraku yang sekasih, ya. Dan waktu kemarin ada satu jemaat yang hampir habis. Nah, ini yang tadi. Ini kami tadi, ya. Jadi yang minggu lah, yang kami selalu. Ada jemaat yang teriak-teriak, tolong Pak, tolong Pak. Ternyata saya balik, saudaraku yang sekasih, saya lihat ini jemaat sudah dikelilingi oleh kadrun-kadrun radikal ekstremis kaum intoleran. Saya bilang, diam kalian, diam. Mereka seperti kena hipnotis, terdiam sejenak. Jadi jemaat bisa lompat pagar, saya masukkan ke mobil, saya larikan selamat. Gembala yang baik itu harus menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Seharusnya kami nggak bisa ibadah lagi. Tapi puji Tuhan dengan doa puasa, dengan ada tindakan-tindakan saya cari tahu siapa sebenarnya ini. Ya, pelakunya yang bisa kami datangi dan kami tegaskan gitu pembicaraan kami. Tadi saudara, makanya kami bisa ibadah lagi tadi. Ya, saya tegaskan, jadi boleh nggak kami ibadah lagi? Nah, masalahnya bla bla macam-macam alasannya. Tapi intinya tidak dilarang dan tidak diperbolehkan. Akhirnya kami tadi ibadah lagi di sini. Mana dia? Ibadah lagi di sini, saudara. Iya, yang nge-lag saudara, ya. Ya, walaupun kita sudah ganti ya laptop yang mahal, tapi masih nge-lag juga, ya. Iya, wifi yang nge-lag. Jadi saudara kasih kayaknya ini nggak pakai wifi, ini pakai ini jadinya. Bukan wifi yang di sini, ya. Iya, saudara kasih, inilah pelayanan kami tadi, ya. Saudara, tadi saya kaget, ya. Kalau kita lihat cuplikannya, saudara, kami kaget. Pas mau ibadah datang lagi.
Ibu-ibu pakai kerudung ramai sekali, saudara. Judulnya coba lihat ini ya. Nanti saudara tonton ya. Kami kaget, saudaraku yang saya kasih. Sebentar ada iklannya. Kami kaget. Ada apa ini? Ya. Ini ibu-ibu ya. Iya, ibu-ibu berkerudung berdatangan, saudara. Saya sempat kaget. Ada apa ini? Mau ngapain ini? Ya, tapi puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Itu tengok, pakai kerudung semua sampai ke sana. Nah, saudara Bapak sekalian, ya, akhirnya kami bisa ibadah tadi. Saudara, puji Tuhan bisa ibadah. Coba kita lihat ibadah pas doanya berdiri semua. Ya, karena ada yang agak terlambat, datang terlambat. Jadi makin mau selesai ibadah makin ramai yang hadir ya. Nah, jadi saudara doakan terus gereja tanpa tembok ini supaya tetap berjalan ya. Tidak ada kadun radikal ekstrim kanan kaum intoleran yang mengganggu, dan terlebih semua dana biaya yang kami perlukan dicukupi Tuhan, karena di sini tidak ada kolektif, tidak ada perpuluhan. Di sini kita kasih makanan rohani jasmani kepada mereka dan kita kasih obat-obatan kepada mereka. Saudaraku yang saya kasih, jadi ada seorang pendeta bilang, "Pak, kami senang sekali banyak kali orang Islam yang bertobat lewat pelayanan gereja tanpa tembok Sirpidu, tetapi tolong Pak jangan masukkan media sosial Pak, jangan masukkan YouTube. Kenapa? Karena nanti gereja kita yang diganggu." "Oh iya, saya tidak masukkan, kasih 35 juta ya." "Untuk apa Pak?" "Ya untuk mereka ini." Wah, kaget dia. Saudaraku, ada satu lagi yang bilang begini, "Pak, puji Tuhan Pak, gereja tanpa tembok sudah 6 tahun lebih berjalan ya, tapi tidak ada kolektif, tidak ada perpuluhan, tetapi tetap bisa jalan terus." "Dari mana sponsornya?" "Dari Yesus," saya bilang. "Ya saya tahu dari Yesus, tapi siapa orang yang dipakai Yesus?" "Ya saya mana tahu, saya tampilkan begini saja pelayanan ini." Ya, coba kita lihat jumlahnya tadi itu, rame kan? Iya, kembali ke tadi ibadah tadi. Lihat, saudara, saya hanya bisa doa. Ya, hanya bisa doa supaya Tuhan lakukan mujizat. Dan saudara menabur di sini, ini tempat yang tepat. Kenapa saya katakan? Tadi saya baru lihat lagi. Ada aja orang ini udah bertahun-tahun saya lihat begitu. Ya, bukan saya iri, bukan. Tetapi foto-fotonya pun tomplok muka orangnya. Jadi ada foto gini tomplok terus bilang, "Inilah apa katanya pelayanan kami Bani Kedar Nebayot." Ya kan? "Ya tolonglah pelayanan kami ini." Bertahun-tahun begitu terus. Ya, kalau saudara memang cek betul ada sih nggak ada masalah. Tapi ini kau nggak perlu cek. Karena ini visual, nggak bisa dibohongi visual. Kalau tadi saya berfoto saja, di orang ramai itu bisa bohong-bohongan. Tapi kalau visual nggak bisa. Anda judulnya tadi ya, kasih judul. Apa kan? Viralkan. Viralkan supaya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Menteri Luar Negeri bisa nonton. Ya, karena dulu Menteri Luar Negeri yang dulu, Retno Marsudi, itu sering bantu Palestina. Saya nggak tahu berapa ribu triliun, saya nggak ngerti ya. Tetapi saya berharap Menteri Luar Negeri yang sekarang, kalau mau bantu Palestina, lihat juga masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin-miskin. Saudaraku yang saya kasih. Ya, jadi kalaupun negara tidak bantu sepeser saya, tidak bantu sepeser pun kepada saya, dan tidak ada satu gereja yang kasih satu nasi bungkus pun kepada saya untuk pelayanan mereka ini, siapa yang berkati saudara-saudara? Bayangkan kita 90 orang sekarang, yang kalau dihitung dari tadi jumlahnya banyak kan, keluar masuk. Sekarang 92, bayangkan kalau ngasih 1 juta, 1 juta, 92 juta, berarti saya bisa kontrakkan rumah mereka. Berarti kalau rumah yang sebesar 12 kali di tempat bagian saya, 12 kali 10, itu di sini sudah 40 juta. Berarti sudah bisa 2 rumah lebih. Kalau 2 rumah lebih berarti sudah terselamatkan kira-kira kalau 7 orang, 14 orang. Kalau kontrakan misalnya, satu kontrakan 1 bulan 2,5 juta, 2,5 juta, isinya 2 orang, bayangkan sudah dapat berapa kontrakan. Mereka tidak perlu lagi tinggal di kolong jembatan ini, karena ini mereka ini bukan sekedar miskin, hidup di bawah garis kemiskinan. Miskin masih bisa ngontrak, mereka nggak bisa ngontrak sama sekali. Ya, mungkin ada yang berkata, "Pak,
Mana bisa lah semua ngasih 1 juta katanya. Iya, mana bisa? Iya, saudara, doakan saja ya supaya setiap keperluan mereka akomodasinya tercukupi. Ya, baik itu susunya buat anak-anak, makan minum mereka, baik itu obat-obatan dan yang lain-lain, semua tercukupi. Saudara menabur di tempat yang tepat. Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada saudara. Ketika saudara menabur, saudara mempiutangi Tuhan dan Tuhan tidak mau berhutang kepada saudara. Ya, bahkan Tuhan pernah berkata di dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35, lebih berbahagia yang memberi daripada menerima. Awal mulanya saya berpikir kok lebih berbahagia yang memberi daripada menerima. Oh, baru saya paham kalau kita memberi, ya, kalau kita menerima 50.000 ya 50.000. Tapi kalau kita memberi misalnya 1 juta, berarti saudaraku yang saya kasih, kita bisa mendapat 30 kali lipat, 60 bahkan 100 kali lipat. Jadi saudara, terima kasih atas dukungan saudara. Seberapapun yang saudara beri, saya percaya Tuhan akan perhitungkan. Ya, saya yakin ketika besok saya ngecek sudah banyak yang masuk, jadi saya kumpulin sampai nanti kita pertemuan lagi, kita cukupin lagi biaya-biaya mereka. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur gereja tanpa tembok yang tadinya selama seminggu kami bimbang ragu gimana karena sudah diserang kami selalu oleh kadrun radikal SMKN kaum intoleran. Tapi puji Tuhan kami bisa kami bisa menyelesaikannya karena pengurapan Tuhan tadi berjalan dengan baik. Tuhan berjalan dengan baik walaupun kadrunnya datang sudah selesai tapi tidak buat apa-apa lagi. Tuhan Yesus, oh Tuhan berkati gereja tanpa tembok Sri Pintu yang sudah memberkati. Tuhan berkati berlipat kali ganda, yang belum berkati Tuhan berkati, di lain waktu mereka akan berkati. Juga kami berdoa sehati buat Israel dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kami memberkati Israel karena yang berkati Israel diberkati, yang mengutuk dikutuk. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua, sampai ketemu besok.